Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Neng Dara Afiah, sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam Ibu Dara. Selamat malam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Ibu, ini kan kita akan kurang dari 2 minggu lagi momen libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian kalau misalnya kita lihat kondisi sosial masyarakat, ini kebanyakan kita sudah 9 bulan dalam kondisi pandemi dan bisa dibilang ini kebanyakan masyarakat juga sudah mulai kendor gitu ya protokol kesehatannya. Nah ini tadi juga kita sempat melakukan survei di Twitter yang hasilnya 75% masyarakat mengaku ngeri. Tapi sebenarnya melihat kondisi masyarakat saat ini seperti apa sih Bu? Apakah memang masih waspada, masih was-was atau memang sudah mulai cuek gitu? Sebagian besar sudah agak cuek ya, karena mungkin juga udah lama gitu ya kita bertahan di rumah gitu, sehingga kadang-kadang sebagian mereka abai, tapi juga masih banyak yang taat protokol ya, masih menggunakan masker gitu. Itu yang saya amati ya. Terus ini kan nanti kita mau libur lumayan panjang lah, bisa dibilang kan sebenarnya libur Natal Tahun Baru ini hampir sama kayak libur Lebaran gitu ya, event besar tahunan, dan ini biasanya juga dimanfaatkan sama orang-orang tuh biasanya cuti ataupun juga liburan. Nah saat ini kita tahu kondisi pandemi masih cukup tinggi, kemudian juga kasus positif juga angkanya masih banyak, tapi sebenarnya kalau masyarakat sendiri melihat kondisi di 9 bulan ini, masyarakat harus seperti apa sih Bu? Karena kita juga stres gitu ya, 9 bulan kita terbatas gitu ya, aktivitas terbatas, banyak juga larangan-larangan aktivitas. Ini kita jadi harus gimana nih Bu? Apakah kita juga sebenarnya butuh liburan, tapi seperti apa sebenarnya? Sebaiknya meskipun semua kita sebenarnya sudah agak stres ya di rumah terus gitu. Tetapi kan COVID ini belum menunjukkan penurunannya ya. Jadi sebaiknya masyarakat benar-benar harus bisa menahan diri ya untuk keluar rumah gitu, berkumpul dengan banyak orang gitu. Mungkin bisa disiasati, tetap bisa disiasati. Bagaimana di rumah tuh juga masih tetap terasa liburan gitu ya, seperti itu gitu. Setiap orang kan punya caranya tersendiri untuk menikmati liburan di rumah. Kita sebenarnya sudah belajar soal ini waktu Lebaran kan, juga kita Lebaran kemarin kita COVID gitu, tapi sebagian kita juga bisa menahan diri untuk tetap di rumah ya. Saya kira ketimbang mengambil resiko yang lebih besar lagi ya, misalnya kita kena virus, kita kena COVID, sebaiknya sih menurut hemat saya menahan diri. Oke, jadi tahan diri, mungkin dicari ide liburan atau aktivitas di rumah gitu Ibu ya, yang bisa juga tetap refreshing tapi tidak keluar rumah dan tidak berkumpul. Refreshing. Oke. Misalnya saya contohin lah, misalnya mungkin liburannya sekarang pijit misalnya kayak begitu ya. Di rumah yang kita bisa tetap rileks lah gitu, mengalihkan pekerjaan yang tadinya mungkin pekerjaan kantor, sekarang mungkin pekerjaan yang tidak kantor. Oke, jadi supaya nggak kepikiran juga buat liburan gitu ya Bu ya. Oke. Liburan. Ya Bu Dara ini juga sudah bergabung bersama kita. Bu Dara ini Firza Radiani. Mas Firza, halo. Selamat bergabung dari inisiator Pandemic Talks. Mas Firza tadi, halo Mas Firza, bisa dengar suara saya? Ya. Oke. Ya, Mas Firza ini tadi kita udah ngobrolin nih soal liburan di masa pandemi. Kemudian kalau dari Pandemic Talk sendiri, ini datanya atau seperti apa sih Mas kondisi masyarakat saat ini? Ya, ini data sekarang ya. Jadi saat ini persis hari ini tembus 650.000 kasus. Ini adalah milestone 50.000 tercepat yang dicapai Indonesia. Kalau milestone pertama 50.000 cases itu dicapai dalam tempo 111 hari, ini yang terakhir hanya 7 hari, jadi penyebaran semakin cepat, Mas. Oke, jadi penyebaran makin cepat, ini apalagi ditambah momen liburan mungkin dikhawatirkan juga gitu ya, bisa semakin melonjak. Kemudian Mas Firza, ini kalau kita bicara soal aturan, sejumlah provinsi juga kan ini mulai mengetatkan aturan perjalanan bagi para pendatang gitu ya, untuk
mengantisipasi lonjakan tadi di masa liburan, termasuk juga memberlakukan aturan untuk membatasi kegiatan yang mengundang kerumunan massa seperti misalnya tahun baru. Bagaimana kemudian Anda melihat kebijakan ini? Ya, kebijakan ini pada nantinya akan susah untuk membantu penurunan kasus ya, karena pada kenyataannya mobilitas itu akan susah diatur. Monitoring dari regulator atau Dinkes itu tetap tidak bisa maksimal. Biasanya seperti itu. Dan menurut data dari 8 atau 9 long weekend selama pandemi ini, 10 hari sampai 14 hari setelah long weekend itu pasti kasus naik 50%. Historikalnya kita selalu gagal menahan laju kasus setelah setelah long weekend. Oke, jadi ini tentunya tadi pemerintah sudah menstimulasi ada aturan, jadi balik lagi ke kita, ke masyarakat mungkin di liburan Natal dan Tahun Baru ini untuk menahan diri, tetap berada di rumah gitu ya, jangan sampai nanti angkanya ini kembali naik, berarti kuncinya adalah tahan diri dan tetap di rumah. Baik, ini karena waktu kita sangat terbatas, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu Neng Dara Afiah, sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga Mas Firza Radiani dari inisiator Pandemic Talk. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected. Ya, sama-sama, terima kasih.